Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai pinjaman jamaah ya. Nah, pinjaman jamaah ini beberapa masjid memang menyediakan sebagai fasilitas memberikan kemudahan terhadap para jemaahnya. Antisipasi pada saat maraknya pinjaman online gitu ya, dan juga maraknya bank keliling atau rentenir. Nah, ini solusi yang diberikan oleh masjid dan ini adalah solusi yang baik sekali begitu ya, karena ketika para ustadz atau para kiai atau para mubalik memberikan ceramah bahwa dilarang meminjam riba, lalu solusinya apa dari masjid begitu ya. Nah, bagi sebagian masjid yang memang dananya mencukupi, mereka memberikan solusi pinjaman jamaah. Untuk menginput dari pinjaman jamaah, menunya kita bisa lihat di DKM, lalu juga ada keuangan, ada transaksi, ada pinjaman jamaah yang di sini ya. Oke, kita langsung contohkan aja ya. Bisa. Nah, tentu saja nanti data warganya harus diisi terlebih dahulu ya. Oke, data warga, saya yakin rekan-rekan sudah memahami, bisa lihat nanti di sesi kami yang membahas mengenai penerimaan Jiswab. Nah, di sana sudah diterangkan mengenai bagaimana cara menginput warga. Oke, kita input misalkan di tanggal hari ini, lalu kategori pinjamannya apa? Apakah keadaan darurat, pendidikan, untuk hutang, pinjaman produktif. Kalau di antara empat ini tidak tersedia, maka rekan-rekan bisa pilih pinjaman lainnya. Oke, untuk kali ini kita akan pilih ya adalah keadaan darurat. Oke, warganya siapa? Bisa klik di sini ya rekan-rekan. Atau bisa diketik misalkan di sini, Pinpan. Caranya begitu. Oke, lalu kita pilih sumber dari pinjamannya dari mana, apakah dari kas bendahara atau dari rekening masjid BCA Syariah. Oke, kita pilih yang kas bendahara. Berapa jumlahnya? Misalkan jumlahnya 3 juta. Keadaan daruratnya perbaikan rumah terkena bencana alam. Oke, kita save and close. Oke, begitu. Mudah ya rekan-rekan untuk input datanya. Transaksi kodenya tergenerate otomatis. PJ pinjaman jamaah 23 tahun 11 bulan 0002 nomor urut. Nah, nomor urut ini 4 digit di belakang, dia akan terkreat ke nomor satu lagi apabila berganti bulan. Oke, kategori pinjamannya keadaan darurat, warganya Pinpan, sumbernya dari kas bendahara, jumlahnya 3 juta, belum ada pembayaran, sisa pinjaman 3 juta. Oke, kita lihat reportnya ada di dashboard, dashboard mahasiswa. Oke, di sini ada pinjaman jamaah, kita klik lihat detail. Di sini ada 2 orang ya, keadaan darurat, Pinpan, sama Dita Ramadhani. Oke, itu untuk mencatat pinjaman jamaah. Oke, lalu ketika nanti terjadi pembayaran, maka rekan-rekan input di platform keuangan, platform DKM, keuangan, transaksi, pengembalian pinjaman jamaah. Oke, cara inputnya sama seperti tadi, kita insert di sini, tanggal berapa, tanggal pembayaran, contohlah tanggal hari ini ya. Ini karena contoh ya rekan-rekan ya, jadi pinjam hari ini bayar hari ini contoh saja. Cari warganya Pinpan juga. Nah, di sini langsung keluar pinjaman nomornya dari nomor yang mana. Karena nanti bisa saja Pinpan ini dia pinjam beberapa kali gitu ya. Nah, nanti sehingga kita harus memilih dari transaksi yang mana yang akan dibayarkan.
Contoh transaksi yang ini. Lalu nanti uangnya akan dikembalikan ke mana? Apakah ke kas bendahara karena dia tunai atau dia ternyata bayarnya transfer BCA Syariah. Oke, kita pilih BCA Syariah karena dia bayar transfer. Nah, secara default di sini 3 juta outstanding pinjamannya muncul. Nah, contoh misalkan dia akan bayar 500.000. Oke. Jadi jumlah di sini otomatis ya rekan-rekan, otomatis berdasarkan nilai outstanding dari pinjaman orang tersebut. Oke, keterangannya pembayaran hutang tahap 1. Oke, kita save and close. Oke, sudah terinput ya. Kodenya pembalian pinjaman, sama halnya dengan yang tadi ya. Cara penomoran dari transaksinya. Dia bayar ke bank mana? Ke BCA Syariah karena dia transfer. Jumlahnya 500.000, keterangannya pembayaran hutang tahap 1. Oke, kalau kita lihat di pinjaman jamaah, kalau kita retrieve, harusnya dia sudah terupdate. Nah, 500.000 sisa pinjaman 2,5 juta. Kalau kita lihat dashboard, akan sama juga. Dashboard keuangan siswa. Oke, dari tadi 7,5 juta sudah berubah jadi 7 juta. Kita lihat detailnya. Oke, 3 juta dibayar 500.000, sisa 2,5 juta. Oke, begitu mudah kan teman? Ya Allah, Pak. Berarti itu sudah mengakomodir juga untuk pembayaran yang parsial ya. Betul, pembayaran yang parsial. Ya, dan tadi juga dari sisi nilai penginputan di pengembalian itu juga sudah dibantu dengan defaultnya mengikuti outstanding hutangnya gitu ya, outstanding hutang jamaah ke masjidnya. Walaupun di Betul, situ kita bisa input lagi dengan nilai lain gitu ya, karena bisa jadi jamaahnya membayar secara parsial atau bertahap. betul. Ada lagi? Ya, sementara itu Pak. Oh Oke, ya nah Pak, boleh pertanyaannya bertanya mungkin lagi? kayaknya akan ada kasus di mana jemaah tersebut tidak bisa bayar. Tidak menutup Ya, kemungkinan akan terjadi kasus seperti itu kan? bisa jadi. Di mana kita sudah tunggu-tunggu dari pihak masjid ini sudah menunggu-nunggu pembayaran, ternyata tidak bisa bayar karena memang orangnya tergolong orang yang tidak mampu gitu ya. Nah itu bagaimana solusi nanti pencatatan di aplikasinya? Ya solusi sekarang yang bisa kita lakukan ya, berarti anggap terjadi pengembalian pinjaman, dianggapnya ya. Kita anggap dulu ada pengembalian pinjaman jamaah. Jadi kita insert, tadi namanya Finfund, ke BCA Syariah lagi. Nah keterangannya di sini pembebasan hutang. Jadi kita input dulu seolah-olah eh, akan melunasi gitu ya. Betul. Atau jangan ke bank lah ya. Kalau ke bank kan karena nanti ada rekening koran ya. Eh, jadi tidak akan masuk. Kita anggap ke kas lah. Kalau kas itu kan Oke. tidak ada rekening koran yang di print. Ya, Ya di jadi sini tidak baru. ada komparasi data sih sebetulnya. Soalnya kalau ke bank nanti begitu dibandingkan dengan rekening koran tidak ada uang masuk 2,5 juta. Ya, jadi akan selisih. Betul. Nah kita sekarang ke sini ke kas bendahara saja nilainya 2,5 juta keterangan pembebasan hutang dikarenakan tidak mampu bayar setelah 1 tahun berlalu. Tanggal contoh ya. Ya. Jangan terpaku ke tanggal ya, karena kita contoh, kita simpel saja. Oke, save and close. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, nah sudah hilang datanya. Jadi tidak lagi ada pinjaman sama pinpan. Kalau kita lihat di menu transaksi pinjaman jamaah, oke,
sisa pinjaman sudah nol. Oke, nah setelah kita input ini, maka kita inputkan ke operasional, pengeluaran operasional. Karena nilai yang tadi harus kita keluarin dari kas bendahara. Kita insert kategori swapnya infra operasional masjid, kasnya tadi dari kas bendahara, karena masuknya dari kas bendahara tadi ya. Oke, kita insert lagi di sini. Nah, cari bantuan sosial. Jumlahnya 2,5 juta. Pembebasan utang atas nama Vinta. Atau kita catat ya transaksi pinjaman jamaah. Nah, pokoknya kita catat. Atas transaksi. Wah, ya, itu. Seven close. Seven close. Nah, maaf, masuk ke debat program. Oke, ini kita lihat ke laporan keuangan. Jadi transaksi ini tuh untuk menutup uang yang masuk tadi 2,5 juta ya ke kas bendahara ya. Jadi dicatat sebagai bantuan sosial gitu ya. Oke. Nah, di sini ya tadi ada kredit, yaitu pinjaman jamaah, perbaikan rumah terkena bencana alam. Lalu ada pengembalian dari 500.000 ya, dia bayar tahap 1, tapi ternyata setelah tahap 1 bayar, selanjutnya dia tidak bisa bayar, bahkan setelah 1 tahun ditunggu-tunggu tidak bisa bayar juga. Nah, lalu ada kebijakan dari TKM, ya sudahlah kita lunasin saja, kita bebasin saja utangnya. Kayak dianggap dulu sebagai pengembalian jamaah 2,5 juta, lalu kita input di pengeluaran personal masjid sebagai bantuan sosial. Jadi secara nilai dia sudah balance. Gitu dapat. Baik, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Sementara udah Pak terkait pinjaman. Oke, sip. Udah Jadi cukup begitu ya. ya rekan-rekan harus pasti semua. Itu tadi pembahasan mengenai pinjaman jamaah, lalu pengembalian pinjaman jamaah, lalu bagaimana caranya ketika jamaah tersebut tidak bisa bayar, bagaimana perlakuan kita di dalam sistem aplikasi Maslam ini. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.